Ya, Maulid itu memang sunnah Nabi kan. Itu menurut Syekh Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Shiratal Mustaqim bahwa mengerjakan Maulid itu hukumnya berpahala besar. Kemudian Khalifatul Rasyidin, 4 khalifah dalam kitab Ni'matul Kubra karya Syekh Imam Ibn Hajar Al-Haytami juga menyunahkan mengadakan Maulid. Kemudian kita lihat dari hadis Sahih Bukhari yang dijelaskan yang pernah terjadi pada Abu Lahab, yang beliau diberikan air oleh Allah karena mengadakan maulid, menyimpulkan bahwa itu juga sunnah mengerjakan maulid. Maka dari beberapa nukilan-nukilan pendapat ulama, baik ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, menyimpulkan bahwa sebenarnya maulid itu penting. Baik penting untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah dan penting juga menciptakan persaudaraan kita khususnya di Aceh ini. Maka dengan ranah maulid ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah di Aceh dan seluruh Indonesia tercipta kembali demi untuk agama dan bangsa tercinta kita ini. Ya, baik. Ada yang menarik di Aceh, maulid dilaksanakan sampai 3 bulan. Kenapa ini? Ya, ini karena khilafiyah pendapat ulama. Ada ulama mengatakan bahwa Rasulullah lahir di 12 Rabiul Awal. Ada ulama mengatakan Rasulullah lahir di 12 Rabiul Akhir. Kemudian ada ulama mengatakan beliau lahir di setelah bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Maka oleh karena itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Aceh membuat ittifaq, kalau begitu kita buat sistem ihtiyat. Ihtiyat itu artinya menjaga-jaga. Maka untuk merangkum ketiga pendapat itu terjadilah maulid selama 3 bulan. Begitu. Jadi insyaallah mudah-mudahan ya, jadi kita berharap dengan ranah maulid Nabi ini ukhuwah Islamiyah yang terjadi di tempat kita bersatu kembali, terutama untuk bangsa Indonesia ini. Saya teringat dulu kata Jenderal Sudirman, jika engkau ingin menang, kau harus kuat. Jika engkau ingin kuat, kau harus bersatu. Jika engkau ingin bersatu, ciptakanlah silaturahmi. Maka inilah ranah maulid, menciptakan silaturahmi untuk bangsa kita agar selalu bersatu. Baik, insyaallah demikian. Satu lagi mungkin. Pengajian apa yang saya sampaikan? Ya, tentunya tidak ada lain kita mengajarkan kembali kepada masyarakat hal-hal yang berkenaan tentang ilmu-ilmu keagamaan yang memang sekarang sudah banyak orang meninggalkannya. Apalagi hal-hal yang berkenaan tentang dalil. Termasuk salah satunya adalah pesejuk. Di mana letaknya pesejuk? Dalilnya di mana? Nah, kita mengembalikan itu. Kemudian tentang Maulid Nabi yang hari ini banyak orang meninggalkan Maulid sehingga banyak orang yang mencercar Maulid, kita mengembalikan lagi. Maka di sini alhamdulillah kajian malam Selasa agak berbeda dengan kajian lain karena di sini kita membahas kembali agama dan adat yang pernah dikembangkan oleh kerajaan dahulu, kita jelaskan sesuai dengan dalil kembali. Maka kita berharap dengan kajian malam Selasa ini orang-orang yang di sekitar sini dan orang-orang yang mengaji tempat kita bisa paham bahwa maulid kemana dalilnya, pesejuk kemana dalilnya, kenduri laut kemana dalilnya dan sebagainya. Ya, baik, insyaallah.